pramuka di Kebumen itu terdampak semuanya oleh pandemi ini atau mungkin hanya beberapa? Kalau terdampak, mungkin semuanya terdampak. Semuanya terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Selamat datang di Prapada Podcast. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Farel Pramfausa Firjatullah selaku host di sini, dan kita ditemani oleh Halo Kak Anhar. Halo Kak Farel. Gimana nih kabarnya Kak Anhar hari ini? Alhamdulillah sehat Kak Farel. Kak Farel sehat? Alhamdulillah. Kak Farel sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita saling jaga kesehatan ya, bareng-bareng saling jaga kesehatan. Ikuti anjuran dari pemerintah untuk menerapkan 3M. Mati Memakai protokol masker, kesehatan. mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer, serta menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Seperti kita ini. Paling nggak ada jarak ya. Ada jarak di antara kita. Ya. Apalah ada jarak dulu. Jadi ya kita kan sebagai anggota pramuka kan Betul. harus menjadi contoh yang baik nih bagi masyarakat. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, betul sekali. Dan Karena juga jangan lupa nih, vaksin. Ya, betul. Yang paling utama. Karena apapun yang diprogramkan oleh pemerintah itu sudah melalui pertimbangan dan itu Sudah pasti teruji lah ya. pasti keputusan terbaik untuk masyarakat. Oke. Jadi kan ini kita udah vaksin lah ya, udah mentaati prokes juga. Insya Allah sudah sesuai dengan prosedur kesehatan. Kami mohon izin nih ke teman-teman untuk melepas masker biar ngobrolnya makin enak nih. Oke gitu. Biar kelihatan Santai. senyumnya berarti. Biar kelihatan senyumnya ya. Biar kelihatan tampannya. Oke. Aduh. Oke, begitu. Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi nih, alangkah baiknya untuk Kak Anhar Gimana? dipersilahkan memperkenalkan diri biar dulu. teman-teman di rumah pada tahu nih. Kenal dulu ya. Oke. Baik kakak-kakak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmatiar Anhar. Kalau di Pramuka biasanya oleh rekan-rekan dipanggilnya Kak Anhar. Saya diamanati oleh rekan-rekan Pramuka untuk menjadi Ketua Dewan Kerja Cabang Kuartir Cabang Kebumen periode masa bakti 2019-2024. Gitu Kak. Oke. Untuk alamat rumah saya di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Nih, Gitu. Cukup? buat yang rumahnya di Ya. Desa Jemur nih. Kalau ada yang lagi main ke sana atau di sekitar sana boleh mampir ke rumah, nanti bisa kontak-kontakan lah. Saya ketemu lah ya. Kalau terbuka rumah untuk rekan-rekan semua. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan siapa Kak Anhar itu? Iya. Aduh. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen kali ini. Pertama nih, Pramuka. Waduh, pasti teman-teman nih udah Pramuka. pada punya pendapat sendiri nih mengenai Pramuka itu apa sih? Nah, sekarang kita tanya nih ke Kak Anhar selaku Ketua DKC Kabupaten Gitu. Kebumen. Oh gitu. Pramuka sendiri itu apa sih menurut Kak Anhar? Pramuka, Praja Muda Karana. Orang-orang yang berjiwa muda dan selalu berkarya kreatif. Oke. Itu mungkin untuk pengertian singkat ya. Hmm. Tapi kalau untuk secara formal, Pramuka adalah organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Oke. Organisasi non formal yang memberikan pendidikan kepanduan di Indonesia. Seperti itu. Itu mungkin secara formalnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang nih kan kita tahu lah ya, sekarang situasinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan nih. Iya. Tidak hanya di bidang pramuka nih. Karena pandemi. Nah, tuh COVID nih penyebabnya. Kenapa nggak pergi aja ya Kak COVID-nya? Rese ya. Iya emang ganggu banget. Ya, beginilah keadaan. Jadi nih, gimana menurut Kak Anhar kegiatan pramuka yang identiknya di luar, offline, outdoor? Nah sekarang ada nih situasi pandemi kayak gini yang memaksa kita terus di rumah. Gimana nih kegiatan pramuka menurut Kak Anhar di era pandemi? Apakah Gimana ya? masih bisa jalan atau gimana? Oh, kalau untuk jalan Oke. masih sangat bisa jalan. Wah. Masih bisa jalan untuk kegiatan. Gimana Kak caranya
Kalau caranya memang ada sedikit perubahan ataupun perkembangan. Kalau saya menyebutnya kreativitas dan inovasi dari rekan-rekannya. Oke. Karena di masa sebelum pandemi, anggaplah tahun 2019 kemarin ya. Ya, 2019. Kemarin mungkin masih kelas berapa? Kelas 10 tuh, 10. Masih jadi adik malah. Iya, masih suruh lari lapangan. Nah, ya gambaran seperti itu di awal sebelum pandemi kan kegiatan di luar ruangan, iya, pasti. PBB lah, terus materi di lapangan lah. Panas-panasan lah. Kalau untuk sekarang di masa pandemi memang ada sedikit perubahan. Kegiatan-kegiatannya kita alihkan secara daring. Atau virtual lah ya. Virtual, betul sekali untuk virtual. Jadi mungkin dulu kita panas-panasan di lapangan, sekarang kita bisa ikut kegiatan di dalam ruangan, pakai kipas angin, mungkin pakai AC. Santai banget lah ya. Itu untuk masa pandemi kita gunakan sistem daring. Oh, sistem daring. Baik secara kegiatan rutinan ataupun event-event kegiatan besar ataupun kegiatan pertemuan biasa seperti musyawarah dan lain sebagainya. Itu kita alihkan secara daring, Kak. Biasanya sih pakai apa, Kak, kalau daring seperti itu? Kalau dari rekan-rekan itu kebanyakan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, terus ada juga Google Meet ya. Google Meet. Kalau untuk penugasan dan lain sebagainya biasanya menggunakan Google Classroom. Google Formulir, ataupun ada yang share materi via WhatsApp group. Oh, share materi via WhatsApp. Ya, hampir semua media sosial kita gunakan. Waduh, memanfaatkan semua teknologi yang ada lah ya. Justru karena memang mungkin kita di kondisi pandemi, kita nggak bisa kegiatan di luar. Jadi rekan-rekan itu mencari ide-ide kreatif, mencari solusi. Betul, solusi. Jadi gimana caranya kegiatan tetap bisa jalan, tapi dengan menggunakan konsep yang berbeda juga. Konsep yang berbeda. Jadi dialihkan untuk sistem daring tadi. Tetap jalan. Dan juga nih, Kak Anhar kan selaku DKC nih di sini. Nah, dari teman-teman DKC nih kan pasti udah melakukan observasi nih, penelusuran ke sekolah atau pangkalan di kabupaten mengenai kegiatan pramukanya. Ya, adalah beberapa kita tanya-tanya sama rekan-rekan. Nah, itu gimana, Kak? Apakah pramuka di Kebumen itu terdampak semuanya oleh pandemi ini atau mungkin hanya beberapa? Kalau terdampak mungkin semuanya terdampak. Mungkin semuanya terdampak. Tapi untuk kegiatan kita masih jalan. Masih jalan lah ya. Masih beberapa. Mungkin di awal-awal pandemi sempat vakum, Kak. Iya, sempat vakum pasti. Karena mungkin kaget, terus sedang viral-viralnya iya ya. Sih, booming-boomingnya. Takutnya, terus protokol kesehatan juga masih sangat ketat. Kalau sekarang kan sudah agak melandai. Udah agak tenang lah ya. Ini juga di wilayah kan sudah PPKM daruratnya udah level 3, level 2 udah menurun ya. Bahkan ada yang level 1 ya, Mas. Ya. Kalau dulu di awal-awal memang sempat vakum beberapa bulan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah terlaksana. Alhamdulillah. Di beberapa sekolahan sudah terlaksana, bahkan ada yang sudah mulai bertatap muka, tapi dengan terbatas. Bertatap muka? Ya. Gimana tuh konsepnya kalau yang bertatap muka? Kalau untuk yang bertatap muka itu ada yang menggunakan shift. Jadi untuk minggu, misal di bulan Oktober, minggu pertama kelas 10A atau kelas 10B. Di minggu keduanya nanti gantian, Kak. Gantian jadi cuma beberapa gitu ya yang berangkat. Jadi itu juga inovasi dari rekan-rekan ya. Itu sudah sangat kreatif bisa menggunakan shift seperti itu. Tetap dengan protokol kesehatan yang mereka terapkan. Ada juga yang dengan sistem online. Iya, sistem online daring. Nanti ada materi menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Terus ada mungkin praktek jika memang diperlukan membuat video nanti dikirimkan lewat apa? Ya, lewat Google Form ada, lewat Google Form, WhatsApp Group ada, lewat Google Classroom juga ada. Itu ada yang membuat video nanti dikumpulkan, dikirimkan. Nah, ini nih kemudian kita tanya nih ke Kak Anhar. Dari DKC sendiri nih udah melakukan apa aja nih kegiatan atau event mungkin di era pandemi kayak gini? Bisa sih, Kak? Bisa. Sebenarnya bisa. Kalau mungkin event ada beberapa nanti kita bahas ya. Tapi yang pertama kita ada dulu pada saat pandemi sebelum bulan Ramadan. Itu kita ada namanya Giat Bakti. Kita ikut Giat Bakti kepada masyarakat dengan membagikan masker. Masker di wilayah Kebumen Kota, Kak. Di wilayah Kebumen Kota kita bagi-bagi masker. Terus ada juga
pada saat Ramadan kita ada bagi-bagi takjil. Itu juga orang-orang lah ya. Salah satu bentuk bakti sosial kita kepada masyarakat. Abdi masyarakat. Nah, itu dia. Bina masyarakat. Oke. Konsep dari bina itu. Nah, itu juga salah satu wujud bakti kita kepada masyarakat. Lalu untuk kegiatan DKC tadi ya, yang selama pandemi kita ada namanya kemarin di bulan Februari ada Muspanitra. Muspanitra Itu apa tuh, pemilihan. Kak? Kalau panjangannya adalah Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Putri Putra. Oke. Muspanitra. Itu pemilihan ketua DKC kemarin. Dan kakak terpilih ya? Ya, aduh. karena memang sebelumnya ada kakak kita, Kak DKC, ketua DKC sebelum saya, tapi karena memang sudah purna tugas, akhirnya ada Muspanitra itu. Dan saya dipasrai oleh rekan-rekan, alhamdulillah kemarin terpilih menjadi ketua DKC. Nah, itu juga kita laksanakan secara daring nggak Muspanitra itu. Kalau biasanya Muspanitra kan pasti musyawarah besar, kumpul lah ya, kita muka. kumpul. Kemarin kita alihkan ke via Google Meet. Google Meet. Tapi alhamdulillah lancar, kita masih bisa berdiskusi, masih bisa tukar pendapat, masih bisa bermusyawarah di situ, berdiskusi dan lain sebagainya. Itu tetap masih bisa terlaksana. Untuk pengambilan suaranya gimana, Kak? Karena kita gunakan musyawarah, jadi kita via daring juga tadi. Oh, seperti juga votingnya lah ya. Votingnya juga itu via kita gunakan Google Form. Google Form. Jadi tetap terlaksana. Nah, nih tips ya dari Kak Anhar nih untuk menjalankan kegiatan pramuka di era pandemi seperti ini nih. Terus juga nih, gimana sih respon dari teman-teman pramuka di Kabupaten Kebumen mengenai kegiatan yang mungkin telah diadakan oleh Kak Anhar seperti daring apa gitu? Iya, yang saya sangat berkesan itu rekan-rekan pada saat kemarin kegiatan Jota Joti terakhir ini. Jota Joti. Kan tanggal 15 sampai 17 Oktober. Wah, Jota Joti masih terlaksana ya, Kak? Masih, kita pandemi masih seperti ini loh. Kita ada dua konsep karena Jota Joti itu kan dua kegiatan ya. Untuk Jotanya kita standby di Sanggar karena itu menggunakan perangkat radio dengan bantuan kakak-kakak dari Orari. Itu kita gunakan konsep perwakilan peserta. Jadi dari keseluruhan peserta kita ambil 30 peserta untuk perwakilan tatap muka lah ya. Tatap muka menjadi operator radio di sana. Dan itu juga menggunakan sistem shift. Jadi untuk satu shift paling dari peserta 6 anggota seperti itu. Terus untuk jotinya karena memang online bisa dari mana saja, dari rumah masing-masing. Nah, untuk kesannya dari peserta memang mereka tetap antusias, Kak. Mereka tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Masih semangat banget lah ya. Masih sangat semangat karena mungkin mereka rindu kegiatan. Udah kangen. Ada juga yang sudah mulai bertanya, Kak, kapan dong kita kegiatan offline? Udah gak sabar tuh. Udah kangen kemah dan lain sebagainya. Udah bosen daring, bosen seminar daring. Itu ada respon-respon seperti itu dari peserta. Tapi ada rencana nggak kayak ngadain kemah mungkin? Ada. Kalau itu ada, tinggal nanti lihat situasi, Kak. Kondisi lah ya. Ketika sudah boleh, sudah aman, oke lah kita angkat kemah. Oke. Kalau itu tetap ada program kita. Jadi ya meskipun di era yang seperti ini Pramuka Kebumen masih berjalan loh ya. Masih. Jangan salah nih. Masih. Bahkan nggak cuma di Kebumen, Kak. Di tingkat daerah pun, di tingkat daerah juga berjalan dengan sistem yang hampir sama dengan kita. Gimana tuh? Bisa dijelasin? Kemarin ada kegiatan KPDK daerah. Apa tuh? Kursus pengelolaan Dewan Kerja. Itu untuk rekan-rekan Dewan Kerja. Oke. Itu yang melaksanakan adalah kakak-kakak kuartir daerah, kakak-kakak DKD Dewan Kerja Daerah. Itu untuk rekan-rekan DKC se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah tuh. Itu perwakilan. Masing-masing kalau tidak salah tiap kuarcap mengirimkan 6 anggota. 6 anggota. Ya. Dan itu yang semulanya pada saat-saat sebelum pandemi itu pasti tatap muka. Kemarin kita laksanakan secara virtual. Virtual juga. Menggunakan Google Zoom. Itu selama 6 hari. 6 kalau hari. Tidak salah 6 atau 7 hari lah seperti itu. Wah. Itu masih terlaksana. Baik pemberian materi, diskusi, terus pemaparan kait project-project, terus penugasan itu masih bisa terlaksana semua dengan lancar. Hebat banget kan pastinya, pastilah. Ya, pandemi Pramuka. bukan halangan. Pandemi bukan halangan, Kak. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Iya, betul sekali. Dimana tinggal kita menghadapi keadaan. Bagaimana cara kita menjalani dan mencari jalan keluar dari masalah yang ada.
Terus juga nih, kemudian dari semua yang udah kita bicarain ini di sini, kesimpulan dari Kak Anhar nih, eksistensi kegiatan pramuka di era pandemi, apakah masih bisa dilakukan atau masih tetap eksis nih kegiatan pramuka? Gimana, masih Kak? sangat tetap eksis, masih sangat Oh, eksis. masih Intinya sangat. kita masih bisa berkegiatan, masih bisa Oke. kegiatan pun meskipun sempat ditunda, tapi nyatanya masih bisa terlaksana. Dan itu wujud kreativitas dan inovasi rekan-rekan pramuka. Itu Kita juga kalau ditanya masih eksis, sangat bisa untuk dilaksanakan. juga di sekarang kan teknologi udah canggih-canggih banget lah ya. Manfaatkan IT itu loh yang Aduh. rekan-rekan kita sudah lebih banyak rekan-rekan yang pandai IT lah ya. itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi nih buat temen-temen, jangan terpaku nih dengan keadaan, dengan pandemi, langsung menyerah, langsung putus asa, bingung mau ngapain, menunggu pandemi selesai, nggak tahu kapan selesainya, hanya berpasrah nih jadinya. Jangan pasrah dengan keadaan. Nah, dirubah tuh sikap seperti itu. Kalau perlu dibuang jauh-jauh ya, Kak. Betul sekali. Karena kita sebagai anggota pramuka harus bisa nih beradaptasi, harus bisa bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar ya. Betul sekali, Kak. Dimanapun kita berada, kondisi apapun, kita harus pasti bisa. Bisa. Saya yakin rekan-rekan itu kreatif. Saya yakin rekan-rekan punya konsep-konsep dan ide-ide yang Ide-ide. menarik untuk diterapkan. Apalagi rekan-rekan pramuka. Wah, pastinya. Kreatif sekali nih Iya, rekan-rekan betul pramuka. Pramuka. Kita jangan berpasrah dengan keadaan dan jangan menyalahkan keadaan. Tapi cobalah untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Oke. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Terus nih, mungkin dari Kak Anhar ingin memberikan motivasi atau penyemangat nih buat teman-teman di rumah yang udah bosen atau mungkin udah beralih nih meninggalkan pramuka. Gimana nih, Kak? Motivasi ya. Iya, Itu oke. tadi, jangan pasrah dengan keadaan. Jangan pasrah dan jangan menyerah dengan masalah. Karena setiap hari masalah itu ada, tapi percayalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap Jadi masalah ketika ada masalah pasti jangan ada pasrah. solusi. Tapi usaha untuk mencari jalan keluarnya. Jalan keluar terbaik yang bisa kita lakukan. Percayalah kalian pasti bisa kok. Nyatanya kita di organisasi saja bisa. Iya. Gitu. Kalau kita bisa, kenapa kalian tidak bisa? Nah, betul sekali. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya mengenai kegiatan pramuka sendiri masih bisa tetap eksis lah ya, Masih sangat meskipun di eksis. era pandemi Iya. seperti ini. Sangat Jadi eksis. kalau kalian ingin menciptakan metode baru, hal baru untuk kegiatan pramuka kedepannya, itu malah bagus banget ya, sangat Kak. bagus, sangat bagus. Itu yang kami harapkan. Itu yang, Iya, yang kita harapkan. semuanya kita harapkan. Jadi munculnya inovasi dan kreativitas kakak-kakak semua untuk membangun gerakan pramuka menjadi lebih maju lagi. Lebih maju nih. Iya, Bahkan gitu. harus bisa sampai kancah internasional ya. Oh, harus Harus. bisa. Harus bisa. Saya yakin kakak-kakak sekalian bisa. Oke. Semua bisa. Mungkin cukup ini aja ya segmen Oke, siap. podcast kali ini. Dan terima kasih nih buat Kak Anhar yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai nih di sini dengan Terima kita. kasih juga Kak Farel sudah diundang. Ini juga sebuah mungkin inovasi-inovasi baru dari rekan-rekan. Nggak bisa kegiatan di luar, kita adakan podcast, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Terima kasih sekali sudah diundang. Oke, dan juga terima kasih nih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali. Dan juga teman-teman harus tetap semangat nih. Dan juga tetap apa? Jaga kesehatan, Oke. terapkan protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Dan jangan lupa selalu tersenyum. Ya, selalu jangan lupa Senyum bahagia. adalah ibadah. Jangan lupa bahagia. Siap. Oke, cukup sekian mungkin. Saya Farel Pramfauza Firyatullah dari Dewan Ambalan Pramuka Penegak Mandua Kebumen, dan Saya Rahmatiar Anhar dari Dewan Kerja Cabang Kuartir Cabang Kebumen. pamit undur diri. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.